Jiwon dan ayahnya hidup sangatlah sederhana. Jiwon kasihan kepada ayahnya yang selalu bekerja keras tanpa memperhatikan kebutuhannya sendiri. Seringkali Jiwon menjadi gosip tetangga karena ibunya yang kabur berselingkuh bersama pria lain. Sampai pada akhirnya Jiwon memiliki sahabat yang dikiranya bisa menjadi tempat curhatnya. Namun ternyata persahabatannya dengan Sumin justru membuat kehidupannya tidak berarti. Jiwon tak ingin mengulangi kesalahannya di kesempatan kedua ini. Kini ia pun berkeyakinan bahwa kebahagiaan akan segera datang kepadanya. Suatu ketika saat Yuji dan Jiwon pulang berkencan, keduanya pun dikejutkan dengan kehadiran seorang wanita yang sedang mencari Yuji. Wanita itu mengaku sebagai mantan tunangannya. Pada akhirnya Jiwon merasa bahwa mungkin keberuntungannya tak akan ada untuknya karena nasib percintaannya masih saja buruk. Ternyata Yura tertarik untuk kembali kepada Yuji karena ia tak rela mendengar kabar Yuji sedang dekat dengan seorang wanita. Setelah beberapa hari izin dan tidak masuk karena sakit, Hyun memberitahu Jiwon bahwa Juran menderita kanker perut. Setelah mendengar kabar tersebut, Jiwon bergegas mengantarkan Juran untuk berobat. Di dalam mobil, Juran bertanya mengapa Jiwon begitu baik kepadanya. Jiwon hanya memeluknya sembari menangis karena dalam hati ia merasa bersalah jika nasib buruknya telah berpindah kepada wanita itu. 내 운명이 과장님한테 간 거야. Setelah mengantar Juran berobat, Jiwon diberitahu oleh Hyun bahwa proyek paket memasak yang mereka kerjakan mengalami kendala karena beberapa chef membatalkan kerjasamanya. Jiwon menduga hal tersebut ada sangkut pautnya dengan Tuan Kim Jae-yong yang tak terima karena Juran telah menggantikannya sebagai asisten manajer. Yuji saat itu mengaku kepada Jiwon kalau Yura adalah teman keluarganya saat masih kecil, sehingga mereka bertunangan karena kepentingan bisnis. 지금 부장님의 말들이 저한테는 다 변명처럼 들려요. Jiwon berniat pergi namun Yuji menahannya. Yuji memberikan sebuah kartu nama seorang dokter spesialis kanker untuk membantu Juran agar segera mendapatkan operasi. Saat akan kembali bekerja, Yura menelepon Jiwon meminta untuk bertemu. Yura menuduh Jiwon menyukai Yuji karena ia adalah pewaris perusahaan yang bisa merubah kehidupan Jiwon. 지혁이가 UNK 후계자라서? 그런 건 아니에요. 그럼 몰랐어요? Mendengar hal itu, Jiwon membantahnya dan meminta maaf karena sebelumnya ia tak tahu Yuji pernah bertunangan. Sikap kasar dan temperamen Yura membuat Jiwon ragu akan memaafkan begitu saja. Setelah tiba di rumah, Jiwon terus memikirkan nasib atasannya yang harus menerima takdir darinya. Ia pun takut jika nasib rumah tangga Juran akan gagal seperti dirinya. Di sisi lain, Sumin sedang berbulan madu bersama Min Hwan. Ia pun kesal karena bulan madunya tak sesuai dengan harapan Sumin. 그래. 여행이 중요한 건 아니니까. Sumin baru mengetahui bahwa Min Hwan batal menyewa rumah karena ingin mengambil kembali uangnya. Keduanya pun kembali ke rumah orang tua Min Hwan. Min Hwan berbohong kepada ibunya bahwa ia telah ditipu oleh agen asuransi. Namun ibu Min Hwan menyalahkan Sumin yang tak bisa mengontrol keadaan dan menyesal telah memilihnya sebagai menantu, berbeda dengan Jiwon yang selalu mengalah. Sumin tidak tinggal diam. Ia berdalih jika dirinya tak bersalah karena mertuanya sendiri yang memberikan uang untuk menyewa rumah itu. 님이 집 결정하시고 오빠한테 돈 줘서 계약하라고 하셨으면서. Kehidupan rumah tangga itu benar-benar membuatnya frustasi. Sumin mengaku mengalami keguguran karena Min Hwan pernah berbuat kasar kepadanya. Namun ia pun merahasiakan hal tersebut kepada mertuanya karena takut mengecewakan. Keesokan harinya, Sumin dibuat terkejut saat dikirimi seseorang foto Yuji dan Jiwon, serta fakta bahwa Yuji adalah pewaris perusahaan. Melihat hal tersebut, ia tak percaya karena selama ini Yuji terlihat biasa saja. 나 쓰레기 버릴 게 있는데 좀 버려줄래? 내가 버린 쓰레기 알뜰살뜰 좋은 거. Sumin baru tersadar jika ucapan Jiwon tentang sebuah sampah mengarah kepada Min Hwan.
Di malam harinya, Min Hwan tak kalah terkejut saat Sumin memberitahu fakta itu. Sumin memiliki sebuah ide dan akan menghubungi ibunya Jiwon dan memberitahukan soal putrinya yang saat ini sudah menjadi kekasih keluarga kaya. Jiwon rupanya tahu jika ibunya hanya berpura-pura dan ingin mempermalukannya saja, karena beberapa tahun yang lalu wanita itu bahkan tak pernah menghubunginya. 근데 왜 한 번도 안 찾아왔어요? Jiwon mengajak ibunya berbelanja makanan mewah dan berfoto. Namun setelah pulang, ibunya tak sengaja menyebut sesuatu tentang Yuji. 재벌 남자 만나는 딸은 역시 배포가 뭐가 달라. Jiwon mendengar hal itu pun tidak terkejut karena merasa sudah cukup membuktikan jika ibunya masih sama seperti dulu. Setelah itu, Jiwon terlihat pergi ke makam ayahnya. Di sana ia menangis mencurahkan isi hatinya. Sepulangnya dari makam tanpa Jiwon ketahui, sepertinya ada seseorang pengendara truk yang berniat menabraknya. Pria tersebut adalah ayah Sumin yang mendapatkan perintah dari Yura. Tiba-tiba saja Yuji datang dari arah belakang mobil Jiwon dan menghalangi truk yang akan menabraknya.